Oke, terima kasih Kak Afan dan juga Kak Daniel atas ice breaking-nya. Seru banget ya teman-teman. Semoga habis ini teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk mengejar cintanya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rizka Nadila, selaku moderator pada materi Personal Branding and Relation kali ini yang akan dibawakan oleh Dr. Amalia Aswin. Mungkin kita sapa materi kita terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Dokter. Ya, pagi dok, kabarnya baik dok? Alhamdulillah. Oke, baik. Saya ingin bacakan CV pemateri kita terlebih dahulu. Mungkin boleh dibantu share screen teman-teman yang bertugas. Oke, di sini saya ingin bacakan ya. Materi kita kali ini adalah Dr. Amalia Aswin yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran juga, dari Unmul juga, sama kayak kita. Riwayat organisasinya di sini banyak banget. Salah satunya yang saya sebutin ada dari TBM Azigos, terus juga dari BEM Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Kemudian untuk publikasinya banyak banget nih kalau misalnya dari Dr. Amalia Aswin sendiri ya, udah ketahuan banget ambisnya gitu. Terus habis itu di sini ada penghargaannya. Yang pertama di tahun 2021 nih yang paling baru adalah lulusan terbaik program profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Wah, berprestasi sekali ya. Ini juga ada nih dari tahun 2017. Mahasiswa berprestasi 2 Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Nah, semoga kita semua juga bisa berprestasi kayak Dokter Amalia. Pokoknya kita semua nggak boleh jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja ya. Oke, mungkin langsung aja kita ke pemateri. Dokter, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada panitia sama Rizka moderator hari ini yang sudah mengundang saya. Perkenalkan, saya ulangi lagi, saya Amalia Aswin dari FK Unmul juga angkatan 2014. Jadi semua nih yang ada hadir di sini adik-adik saya ya. Nah, jadi saya pertama-tama ingin mengucapkan kepada adik-adik 2021 semua yang hadir pada hari ini, selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Selamat menjadi bagian dari FK Unmul, dan kalian ini adalah orang-orang yang terpilih karena di antara ribuan orang kalian yang diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, hari ini saya akan membawakan materi Personal Branding and Relation, dan sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan kepada adik-adik semua. Saya pengen adik-adik semua menjawabnya nanti di kolom komentar ya. Nah, sebentar. Oke, nah, saya ingin menanyakan, ketika kalian mendengarkan nama yang saya sebutkan nanti, apa yang ada di benak adik-adik semua tentang orang ini? Yang pertama nih, siap-siap ya di kolom komentar, saya pengen semua adik-adik menjawab. Silahkan kalau misalnya panitia juga pengen jawab, silahkan. Yang pertama, Jerome Pauline. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar nama ini? Cukup 1-2 kata aja. Silahkan di kolom komentar. Smart, pintar matematika, cerdas. Nah, oke. Jepang, jenius. Oke. Selanjutnya, Abel Cantika. Nah, ini pasti teman-teman yang adik-adik yang cewek nih. Cantik, influencer, make up, beauty vlogger. Oke, berarti sudah kenal ya kalian sama Abel Cantika ya. Oke, selanjutnya ya, saya lanjutin. Raditya Dika. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar nama Raditya Dika? Siapa sih dia ini? Komika, kambing jantan, stand up, YouTuber. Wah, banyak sekali ya. Selanjutnya, yang terakhir, Ria Ricis. Siapa sih Ria Ricis ini? Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar nama Ria Ricis?
Nah, Squishy. YouTuber Squishy. Oke. Oke. Terima kasih atas jawabannya adik-adik semua. Nah, tadi adik-adik semua sudah menjawab Jerome Pauline itu adalah orang yang pintar matematika, Abel Cantika beauty vlogger, Raditya Dika komika, Ria Ricis Squishy. Nah, secara tidak langsung adik-adik semua itu telah memberikan sebuah label atau namanya branding kepada mereka ini. Nah, itu secara otomatis memang sudah dibuat mereka untuk kita pikirkan demikian. Misalnya Jerome Pauline sudah identik dengan matematika, Abel Cantika identik dengan make up. Nah, sehingga di sini saya ingin memperkenalkan yang namanya personal branding. Apa sih personal branding itu? Kenapa sih itu esensial? Kenapa penting? Nah, personal branding itu adalah yang teman-teman lakukan tadi, memberikan label kepada orang-orang. Nah, dalam hal ini kitalah yang melabeli diri kita sendiri. Jadi misalnya teman-teman nih, misalnya Nyoman atau Rizka. Nah, yang moderator saya itu pengen dibilang apa sih sama orang? Image kalian itu seperti apa? Kalian tuh pengen dikenal seperti apa? Pengen dibicarakan seperti apa? Itulah simpelnya personal branding. Dan secara tidak langsung kita ini pada saat ini semua orang yang ada di sini, adik-adik semua, teman-teman panitia semua, itu memiliki personal branding. Cuman bagaimana cara mengaturnya? Nah, bisa aja teman-teman pada saat ini sudah dikenal sebagai orang yang aktif organisasi, atau adik-adik di sini sudah dikenal nih, sudah yang masuk ke fakultas kedokteran misalnya, atau orang yang memang banyak menang lomba, pintar bermusik. Nah, itulah yang orang-orang labeli kepada kalian. Nah, sayangnya untuk orang-orang yang tidak melakukan personal branding ini, mereka juga memiliki sebuah personal branding, yaitu apa? Yaitu adalah orang yang tidak ada kabarnya. Kalian pasti punya teman yang isi sosmednya, misalnya Instagramnya, followersnya kalian misalnya, followernya bagus-bagus aja, tapi fotonya nggak ada, fotonya nol, terus bionya nggak ada. Nah, itulah orang-orang yang tidak melakukan personal branding, dan justru kita bingung nih kabarnya di gimana, dia sekarang lagi kuliah apa, dia melakukan apa, seperti itu. Nah, oleh karena itu pentingnya personal branding di sini saya akan kemukakan. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, orang-orang bilang apa tentang kalian saat ini, seperti itu. Nah, ini saya sedikit menceritakan tentang evolusi kurikulum vitae. Kurikulum vitae itu adalah yang dibacakan oleh moderator tadi. Pendidikannya di mana, organisasinya apa saja. Itu pertama kali dilakukan dan dibuat oleh Leonardo da Vinci. Kalian lihat, dia yang membuat lukisan Mona Lisa ini. Jadi Leonardo da Vinci ini selain seorang pelukis, dia juga seorang teknisi. Dia orang teknik gitu. Nah, jadi waktu itu dia pengen melamar pekerjaan sama rajanya untuk diterima menjadi seorang teknisi. Jadi dia menjabarkan kelebihan saya ini, saya telah melakukan ini, saya telah merancang bangunan ini, seperti itu. Nah, pada saat ini kurikulum vitae itu hanya sebuah formalitas. Kurikulum vitae itu hanya dibacakan pada saat acara seperti ini, atau pada saat melamar pekerjaan, atau pada saat kalian mau daftar S2 misalnya. Nah, itu kurikulum vitae digunakan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita harus memang minta kepada orang tersebut, minta kurikulum vitae dong punya kamu, biar aku tahu kamu habis melakukan apa aja, apa yang telah kamu lakukan di dunia ini, gitu loh. Kan tidak seperti itu. Nah, sekarang pada saat ini telah berevolusi menjadi
digital media. Jadi kurikulum Vita itu sebenarnya sama aja di mana-mana. Sekarang yang membedakan adalah perubahan bentuknya, perubahan cara penyampaiannya. Sekarang semuanya untuk memperkenalkan diri kalian itu melalui sosial media. Bisa dari Instagram, Facebook, Twitter, mulai dari LinkedIn yang secara formal ya. Dan sayangnya pada saat ini terjadi pandemi. Apalagi kita ketahui sendiri bahwa adik-adik ini nggak pernah ketemu, saling 2021 belum pernah ketemu, sama yang 2020 pun sangat jarang. Nah, jadi tidak ada interaksi yang secara langsung yang dilakukan, sehingga benar-benar yang dilakukan untuk memperkenalkan diri hanya melalui sosial media. Kalau kalian tidak memperkenalkan diri di sosial media, nggak ada yang tahu kalian, gitu. Jadi oleh karena itu penting sekali pada saat ini untuk memanage sosial media kalian untuk mudah dikenali. Nah, apa sih yang perlu dilakukan untuk membangun personal branding? Pertama-tama adalah know your value. Apa itu? Yaitu kenali diri kalian. Sebelum kalian memperkenalkan diri kalian kepada orang lain, kalian harus kenal terlebih dahulu dengan diri kalian sendiri. Kira-kira saya ini gimana sih orangnya? Saya ini passionnya gimana sih? Dan perlu kalian ketahui bahwa kalian harus menemukan diri kalian, passion kalian itu apa? Kalian sukanya ngapain? Apakah kalian orangnya itu yang aktif berorganisasi, sehingga yang itulah nilai-nilai yang kalian pegang? Atau kalian misalnya hobi nyanyi, atau kalian hobi misalnya membaca buku, atau hobi make up? Itulah salah satu passion yang bisa kalian temukan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah bagikan informasi. Bagikan informasi itu seperti apa? Perlu kalian ketahui bahwa kalau kalian tidak membagikan informasi ini, tidak akan ada yang melakukannya untuk kalian di zaman sekarang. Jadi perlu kalian berikan identitas diri kalian sendiri, sehingga kalau orang cari di sosial media nama kalian seperti itu, langsung ketemu dan bisa diketahui kalian itu siapa, kuliah di mana, melakukan apa saja, karya-karyanya apa saja, dan seperti apa sih membagikan informasi itu. Nah, ini yang penting. Membagikan informasi itu sesimpel kalian harus jelas nama lengkapnya siapa. Pertama, kalian berada di mana saat ini, melakukan apa, dalam artian kalian kuliah di mana, pendidikan kalian, karya-karya kalian apa saja. Kenapa yang seperti itu yang diberikan informasinya? Karena itu adalah diri kalian. Nilai seorang individu itu dinilai dari hal-hal yang seperti itu, seperti karya, seperti hal-hal yang pendidikan, seperti itu. Dan perlu kalian catat bahwa mungkin adik-adik ini perlu catat, yang kalian berikan informasinya itu adalah sesuatu yang kalian rasa pantas untuk dipajang dan dibingkai, lalu taruh di ruang tamu kalian. Kalau kalian rasa itu tidak pantas dipajang di ruang tamu, jangan di-upload. Tapi kalau kalian itu rasa pantas, maka langsung upload, gitu. Nah, yang ketiga adalah perluas relasi, baik di dalam bidang kita ataupun di luar bidang kita. Gimana sih maksudnya perluas relasi? Nah, kalau misalnya kita cuma personal branding tapi nggak punya teman, nggak ada orang yang kenal kita, apalah artinya itu kan? Nah, sehingga perlu diluas relasi. Nanti saya akan bahas lagi nih selanjutnya. Terus yang keempat adalah terus lakukan secara konsisten, karena personal branding ini tidak akan ada hentinya. Akan terus kalian lakukan selama seumur hidup, yang penting mulai dulu. Nah, ini adalah sebuah gambar yang pengen saya lihat adik-adik semua. Mereka berdua ini sama-sama memenangkan sebuah
lomba, sama-sama berprestasi. Tapi yang satu ini cuma menang lomba, terus dia tidak publikasi di media massa, di sosial media. Yang satu ini dia publikasi di sosial media. Tuh, kelihatan banget ya perbedaannya ya. Nah, inilah yang inti yang ingin saya sampaikan pada hari ini ke adik-adik semua. Bawalah prestasi kalian, karya kalian, tidak harus menang lomba, itu ke dalam sosial media. Bawa pengalaman semua kalian, pengalaman kalian selama kuliah di Fakultas Kedokteran ini, pengalaman kalian selama menjalani perkuliahan ini ke dalam sosial media. Kenapa? Karena kelihatan sekali orang yang melakukan, yang berprestasi dan tidak melakukan personal branding, dan orang yang berprestasi dan melakukan personal branding. Saya mengerti bahwa pasti kalian dari sini banyak yang berprestasi dan beberapa tidak melakukan personal branding ini karena bukan karena ragu, bukan karena malu, tetapi karena merasa bahwa nanti orang tahu juga kok kalau misalnya saya berprestasi, orang tahu aja kok kalau saya menang lomba kedokteran atau menang lomba IPA gitu. Saya yakin pasti ada yang merasa seperti itu. Tapi disinilah intinya, pendekatan itu tidak pernah berlaku lagi saat ini, di zaman sekarang ini. Karena orang itu tidak akan tahu kalau kalian tidak beritahu. Itu yang terjadi pada saat ini. Orang gak bakal tahu mau di Ayunda itu keterima 2 universitas hebat di Amerika, keterima Stanford sama Harvard. Gak akan ada yang tahu mau di Ayunda keterima 2 itu kalau dia gak bilang di sosial medianya. Gak akan heboh satu Indonesia. Nah, seperti itulah yang perlu adik-adik semua ingat ketika sudah masuk ke dalam dunia ini. Nah, ini adalah sebuah analogi, sebuah metafora. Jadi ada isi kue dan dekorasi. Dua ini yang komponen dari gambar yang kita lihat. Dekorasi kue ini begitu cantik banget dilihat, estetik, ada bunga-bunganya, warnanya pastel, menarik banget ya. Kayaknya kuenya enak deh kalau dimakan. Nah, itulah metafora atau analogi dari personal branding itu sendiri. Isi kue itu adalah kemampuan kita, expertise kita, nilai-nilai kita. Kita beneran hebat apa enggak? Kita beneran pinter apa enggak? Kita beneran aktif organisasi apa enggak? Itu isi kue adalah diri kita, nilai-nilai yang memang ada dalam diri kita. Apakah kita berkualitas atau tidak? Enak apa enggak sih isi kue ini? Tapi seenak apapun isi kue itu, nggak akan ada yang mau makan kalau dekorasinya nggak bagus. Nggak mungkin orang lihat dekorasi yang jelek banget, sudah tumpah-tumpah misalnya dekorasinya, kemudian merasakan kayak wah enak deh kue ini. Nggak mungkin. Bahkan justru dekorasi yang bagus tapi isi kuenya itu nggak enak, justru masih dibilang wah ini kayaknya enak, meskipun pada akhirnya isi kuenya itu ternyata tidak enak karena dekorasinya sudah sangat bagus seperti itu. Nah, inilah yang diharapkan, isi kue yang bagus dan dekorasi yang bagus. Saya yakin teman-teman di sini, adik-adik semua di sini, isi kuenya sudah sangat bagus, apalagi yang keterima di kedokteran kan, sudah calon-calon dokter gigi, calon perawat. Nah, tinggal kita bagaimana mendekorasi dengan bagus agar menampilkan kepada seluruh dunia bahwa isi kue kalian tuh beneran enak gitu loh. Kalian memang berkualitas, kalian memang ahli dalam hal tersebut gitu loh. Dekorasi inilah yang image yang ingin kalian bangun, yang perlu kita bangun semua. Ada beberapa warning dari personal branding. Yang pertama adalah lies itu bohong. Yang membedakan personal branding sama pencitraan
itu adalah lies ini. Kalau personal branding itu membangun citra, beda halnya dengan pencitraan yang sering kita bilang. Orang misalnya misalnya dia posting lagi baca buku misalnya, padahal dia itu nggak baca buku tersebut, itu kan sebuah kebohongan. Nah, itulah contoh-contoh kecil yang tidak boleh teman-teman lakukan pada saat melakukan personal branding. Ya memang tunjukkan seperti apa adanya. Jangan tunjukkan misalnya kalian personal branding suatu hal yang kalian tidak suka gitu loh. Overshare ini meng-share sesuatu yang seharusnya tidak di-share gitu loh. Overshare itu terlalu banyak, misalnya hal-hal yang terlalu privasi, bahkan misalnya isi kamar mandi pun kalian share. Nah, itu yang tidak boleh di-share terlalu banyak. Dan overshare-nya apa? Overshare ini yang tidak berkaitan dengan diri kalian, yang justru kalian sering lihat nih, orang-orang sering membuat sesuatu yang viral, itu sekaligus lies dan overshare, bikin sensasi kan artis-artis tuh. Nah, kita pengen personal branding yang bukan seperti itu. Kita pengen bikin personal branding yang berkualitas. Terus yang ketiga adalah bad influence. Nah, kita ketahui bahwa kita ini manusia biasa, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, dan yang tentunya ada kejelekan dari diri kita. Nah, dalam hal ini, pada saat kalian melakukan personal branding, usahakan jangan meng-share sesuatu yang tidak baik. Misalnya kata-kata kotor, atau melakukan sesuatu yang tidak elok. Misalnya kalian, misalnya ada yang ngamor, anak motor gitu malam-malam di depan Lembu Suwana misalnya, kalian share. Nah, itu tidak usah, karena secara tidak langsung kita bakal membilang kepada orang itu hal yang benar kan gitu. Nah, padahal itu tidak baik. Nah, jangan sampai kita melakukan ketiga hal ini pada saat melakukan personal branding. Inilah warning-warning yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita. Nah, manfaat personal branding itu apa sih? Pertama, tentunya gampang dikenal. Yang kedua adalah membangun relasi. Nah, membangun relasi dan gampang dikenal. Kalau kalian tidak melakukan personal branding, apalagi kalian mahasiswa baru, adik-adik semua, orang nggak bakal tahu, kakak-kakak tingkat nggak bakal tahu kalian itu siapa, kalian mukanya itu yang mana, angkatan berapa, anak mana nih. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang follow di Instagram gitu, ini siapa ya, mukanya nggak ada, fotonya nggak ada, bionya nggak jelas, tidak ada yang menunjukkan bahwa identitas diri dari bionya, dia ini siapa gitu loh. Nah, kan itu sering menimbulkan pertanyaan pada diri kita, sehingga kalau kalian melakukan personal branding, sesimpel kalian misalnya menuliskan nama lengkap di sosial media kalian, menuliskan bahwa kalian ini semua adalah anak medical student, misalnya medical student Unmul 2021, itu akan memudahkan adik-adik semua untuk berinteraksi dengan kakak tingkat, dengan teman-teman. Oh, ini ternyata teman sejawat, ternyata adik tingkat di FK Unmul, sehingga itu akan membuka kesempatan bagi kalian untuk diberikan feedback, misalnya di follow back atau dibalas chatnya. Itu sangat esensial dalam kehidupan kita, khususnya di masa pandemi ini. Kalian tidak memiliki kesempatan buat berinteraksi, memperkenalkan secara langsung kepada kakak tingkat atau teman-teman diri kalian siapa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah open the door. Open the door ini maksudnya apa? Ini akan membuka kesempatan bagi kalian saat kalian melakukan personal branding. Kesempatan seperti apa sih? Kalian kan memiliki sebuah value yang saya bilang tadi sesuai dengan passion kalian. Itu akan memberikan kesempatan kalian untuk di-realize oleh banyak orang, dan justru di-appreciate, dihargai, sehingga diberikan beberapa kesempatan, misalnya menjadi pembicara di mana-mana sesuai dengan hal yang terkait yang kalian lakukan, diajak untuk menjadi partner dalam hal passion kalian, diajak ikut berkontribusi, sehingga banyak
kesempatan-kesempatan yang datang kepada kalian. Itulah salah satu manfaat dari personal branding. Nah, selanjutnya adalah memudahkan diri kalian untuk mendapatkan mimpi kalian. Ketika kalian melakukan personal branding, maka secara tidak langsung orang akan menyadari bahwa kalian itu memiliki sebuah nilai yang tentunya mungkin unik, misalnya seperti itu. Sehingga orang-orang, wah ini dia memang passionnya di sini. Ketika kalian apply di suatu organisasi misalnya atau di suatu pekerjaan tertentu, orang bakal menyadari bahwa kalian memang capable buat hal tersebut. Dan perlu digarisbawahi bahwa melakukan personal branding ini bukan berarti kalian harus menjadi selebgram seperti contoh-contoh yang saya berikan 4 orang tersebut. Tidak, kalian tidak perlu menjadi selebgram dan tidak perlu memiliki followers yang begitu banyak untuk melakukan personal branding. Cukup dimulai dari apa yang ada saat ini yang kalian punya. Kalian tunjukkan diri kalian siapa, itu akan memulai kalian buat dikenal orang dan akan membawakan nih kesempatan-kesempatan yang manfaat-manfaat yang saya jabarkan ini. Sebenarnya banyak sekali manfaat dari personal branding lebih daripada ini. Ini hanyalah sekecil yang saya tunjukkan di dalam presentasi ini. Nah, membangun relasi itu kepada siapa saja sebenarnya dari personal branding? Banyak, dari teman-teman, keluarga, professional relation ini seperti kepada dosen, kepada dokter, dokter spesialis, itu personal relation. Terus kenalan, kadang kan kita punya kenalan yang nggak benar-benar tahu nih dia siapa, tapi pokoknya kenalan aja gitu, pernah kenal seperti itu. Nah, dalam lingkungan kalian pada saat perkuliahan, relasi kalian yang sangat dekat itu adalah kakak-kakak tingkat dan teman-teman seangkatan kalian. Kalau kalian melakukan personal branding dengan baik, maka relasi kalian ini akan terjalin dengan sangat baik dan kalian akan mendapatkan banyak manfaat dari hal tersebut. Apalagi di kedokteran ini perlu sekali peran teman seangkatan dan kawan-kawan sejawat untuk membantu pada saat menjalani perkuliahan, karena kita tahu di kedokteran itu tidak mudah. Pelajarin kesehatan itu tidak semudah itu, seperti itu. Sehingga perlu kontribusi dan peran teman-teman semua, peran keluarga ataupun professional relation, kerjasama antara kita dengan guru-guru kita, dengan dosen-dosen kita untuk membangun kesuksesan kita selama kita menjalani perkuliahan ini. Permisi dokter, untuk waktu menyampaikan materinya sisa 3 menit dok, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih dokter. Terima kasih Rizka. Nah, ini sebenarnya slide terakhir saya sepertinya. Barrier membangun relasi, apa sih kira-kira yang sepertinya menghambat teman-teman semua, adik-adik semua untuk membangun relasi? Yang pertama adalah situational barrier. Ini adalah kondisi pada saat pandemi nih, jarak nggak bisa kita tempuh ya untuk bertemu secara langsung. Terus waktu yang mungkin yang satu sibuk, yang satu tidak sibuk, sehingga memang tidak bisa bertemu. Social cultural barrier seperti perbedaan bahasa, perbedaan budaya yang mungkin banyak juga pada saat ini namun tidak terlalu berpengaruh karena tidak bertemu secara langsung. Yang paling sering barrier atau hambatan dalam melakukan hubungan relasi ataupun personal branding pun, ini adalah personal barrier. Apa itu personal barrier? Personal barrier itu adalah ketika kita merasa diri kita itu bakal ditolak, takut nih bakal nggak diterima sama teman, atau kayaknya aku sejelek itu deh, atau kayaknya aku tidak sehebat itu deh untuk menunjukkan kepada orang atau untuk berkenalan sama dia, seperti itu. Ini rasa-rasa insecure yang banyak dimiliki oleh orang pada saat ini. Nah, inilah salah satu yang paling banyak gitu menjadi masalah, sehingga perlu kita manage agar personal barrier ini tidak kita miliki. Nah,
Ini adalah sebuah quotes dari Jeff Bezos, pemilik Amazon. Your brain is what people say about you when you are not in the room. Apa yang orang bicarakan tentang kalian ketika kalian tidak ada di ruangan tersebut. Kalian sebenarnya yang menentukan orang itu mau membicarakan apa atau melabeli kalian dengan apa. Itu kalian yang menentukan. Orang pengen kalian pengen orang bilang misalnya, anak ini pintar bermusik nih, dia pintar main gitar misalnya, atau orang ini sering menang lomba, atau sering aktif organisasi. Itu kalian yang menentukan, bukan orang lain. Orang lain itu adalah penunjang sebenarnya. Ada ungkapan seperti ini. Kalian tidak bisa menentukan apa yang ingin orang bicarakan tentang kalian. Yang kalian bisa tentukan adalah mengendalikan apa yang kalian ingin terima, yang ingin kalian dengar. Nah, dalam hal ini, dalam hal personal branding ini, kita memberikan bahan bagi mereka untuk bercerita seperti itu. Sehingga berikan bahan kepada orang, berikan nilai-nilai atau bahan-bahan yang biar orang bicara tentang kalian tuh itu gitu loh. Nah, itulah personal branding yang perlu kalian lakukan. Biar seperti yang dikatakan Jeff Bezos ini, your brand is what people say about you when you are not in the room gitu. Nah, terakhir ini sosial media saya. Kebetulan selain sebagai dokter, saya juga sebagai peneliti seperti yang dibacakan CV-nya oleh Rizka tadi, dan saya juga aktif dalam YouTube dan Instagram. Saya juga content creator. Silahkan kalau adik-adik yang mau berdiskusi dengan saya ada beberapa adik-adik 2021 di sini yang sudah mengechat saya di DM dan berkenalan dengan saya. Mungkin kalau misalnya adik-adik ada yang ingin menyapa, ingin berkenalan, silahkan DM saya terbuka buat adik-adik saya semua. Seperti itu. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih dokter atas materinya yang sangat luar biasa tadi. Semoga teman-teman meskipun teman-teman masih belum bisa memahami materinya, belum bisa memahami sikapnya dia, tapi semoga udah bisa memahami materi pada hari ini dan juga menerapkannya dengan baik ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sebelumnya dokter, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ingin dikumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya kemudian dijawab, atau ingin langsung dijawab satu persatu, dok? Boleh dikumpulkan aja dulu. Oke, baik. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand. Silakan perkenalkan diri juga terlebih dahulu ya. Oke, bentar saya lihat dulu. Di sini ada dari sorry nggak kelihatan. Periodensia atas nama Yola Amanda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator dan selamat pagi kepada Dr. Amalia selaku pemateri pada hari ini. Saya Yola Amanda dari kelompok 3 periodensia memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, dokter, personal branding ini kan terkadang ada yang bertuburkan, apalagi jikalau misalkan seseorang itu melakukan banyak kegiatan, melakukan banyak hal lah bahasanya. Seperti misalkan Raditya Dika. Raditya Dika kan sekarang ingin fokus menulis, tetapi personal branding yang paling populer di masyarakat di matanya itu adalah komedian. Jadi bagaimana cara kita untuk mengantisipasi jikalau misalkan personal branding A kita bertuburkan dengan personal branding B kita. Jadi kita tidak ingin melihat orang itu melihat kita sebagai B, tapi sebagai A. Bagaimana itu? Dan kemudian jikalau pertanyaan kedua ini mengenai persona media sosial. Sebelum kita membangun personal branding kan dokter, maka diharuskan untuk membangun persona media sosial yang baik. Bagaimana cara nasihat atau tips dan trik bagi orang-orang yang seperti saya ini kalau ngetik di pesan Instagram itu sudah keringatan sendiri. Bagaimana cara membangun persona media sosial yang bagus dan menarik. Seperti itu dokter. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Yola. Selanjutnya, ini ada atas nama Wanda. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin, perkenalkan nama saya Wanda Puspita Boru Siregar dari kelompok endokrinologi, prodi kedokteran. Pertanyaan saya, selain profil sosial media, apakah berkomunikasi sehari-hari, termasuk dalam proses membangun personal branding? Terima kasih, dokter. Oke, baik. Terima kasih Wanda atas pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman karena waktunya juga terbatas. Penanya cuma kita batasin sampai 2 orang. Jadi, permisi dokter, saya izin bacakan ulang dulu pertanyaannya. Yang pertama dari Yola, dari kelompok 3. Yang pertama adalah bagaimana cara untuk mengantisipasi personal branding kita supaya tidak bertabrakan dengan personal branding yang lain. Seperti itu. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Yola atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi intinya ada 2 nih sebenarnya yang pengen kita tunjukkan, tapi cuma salah satu kita pengen orang-orang tahu tentang kita. Nah, sebenarnya tujuan personal branding itu adalah kita agar dikenal. Yang penting dikenal dulu. Nah, awalnya Raditya Dika, contoh yang tadi, itu merupakan seorang komika. Dan dari komika tersebut kita sudah kenal sama si Raditya Dika. Terlepas dia ingin melakukan personal branding, melakukan hal lain, itu adalah hal yang wajar karena setiap orang ini kan pengen memiliki banyak keterampilan. Kalaupun kita ingin berkenalan dengan Raditya Dika ketika dia sudah menjadi seorang director misalnya, sudah jadi sutradara, jadi kita ingin mengenal dia sebagai seorang sutradara, kita ujung-ujungnya pasti akan mengenal dia sebagai seorang komika juga. Jadi seseorang itu tidak bisa terlepas dari personal branding yang sudah dia bangun sebelumnya. Kita tidak bisa memilih. Seperti halnya kalian melihat Daniel Radcliffe yang memainkan Harry Potter. Kalian ketika melihat dia main di film-film lain, kalian bakal pasti bilang, wah ini yang main Harry Potter. Padahal dia sendiri pengen tidak dikenal sebagai Harry Potter seperti itu, tapi karena personal branding di awal itu sudah sebagai pemain Harry Potter, maka itulah yang seperti melekat pada diri dia. Dan hal itu bukan hal yang menghambat sebenarnya, karena intinya adalah kita dikenal seperti itu, bukan apa yang melekat pada diri kalian seperti itu. Misalnya nih, contoh-contoh hal kecil, Jerome Pauline, pada saat ini kalian mengenal dia sebagai orang yang kuliah di Jepang, kuliah matematika di Jepang. Pada saat dia pulang ke sini, misalnya dia menjadi menteri, misalnya menteri pendidikan, kalian ujung-ujung pasti akan mengenal dia bahwa dia pernah kuliah di Jepang juga, seperti itu. Dan it's okay, bukan merupakan sebuah hal yang perlu dipermasalahkan, seperti itu. Oke, untuk yang pertanyaan kedua tadi tentang pesona media sosial yang baik ya Yola ya. Nah, kalau untuk pesona sosial media yang baik, itu apa sih yang kita harus lakukan? Kalian harus mengenal kekurangan dan kelebihan diri kalian sendiri. Apa kekurangan kalian sehingga bisa diminimalisir? Apa kelebihan kalian sehingga bisa lebih maksimalkan? Itu memang perlu ditulis kalau saya rasa. Benar-benar kalian perlu tulis di sebuah buku kekurangan kalian apa, dijabarkan seperti apa sih kekurangan kalian gitu. Kelebihan kalian apa, dijabarkan kelebihan kalian. Sehingga ketika kalian sudah menyadari apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian, kelebihan itu bisa dimaksimalkan. Seperti apa memaksimalkan kelebihan? Ya tentunya tahu dulu kelebihannya apa kan. Nah, setelah itu dikembangkan. Ingat, kalau melakukan personal branding tidak perlu menunggu perfect. Nggak akan ada orang yang perfect, nggak akan kita capai kata perfect itu. Kita selalu akan memulai dari awal. Tuh. Jadi itu kalian perlu mengenal diri sendiri sehingga kalian membangun value yang ada pada diri kalian, sehingga ya pasti. Kalau kelebihan itu kan pasti sesuatu hal yang baik pasti. Kalau kekurangan sesuatu hal yang buruk. Kalau kalian mempresentasikan kelebihan kalian dengan begitu baik, otomatis akan
sama dengan pesona media sosial yang baik, seperti itu. Begitu Yola. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Bagaimana Yola? Apakah sudah puas? Terima kasih dokter yang sudah puas moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya dari Wanda Puspita kelompok 4. Selain profil di Instagram ataupun media sosial lain, apakah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari juga akan mempengaruhi personal branding kita? Saya serahkan ke dokter. Kalau komunikasi sehari-hari itu tentunya sama dengan personal branding, karena sebenarnya personal branding itu adalah hal yang kita bawa dari offline menjadi online, sehingga yang diri kita yang online itulah yang kita cantumkan di sosial media, itu adalah diri kita yang pada saat sehari-hari, seperti itu. Jadi komunikasi sehari-hari itu termasuk juga dalam hal personal branding. Dan tentunya komunikasi yang ada sehari-hari itu juga bisa membangun relasi, seperti itu. Itu sih sesimpel itu sebenarnya kalau untuk masalah komunikasi sehari-hari, apakah personal branding apa bukan. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dengan baik, karena kembali lagi bahwa personal branding itu sama dengan membangun citra, membangun image, kita pengen dikenal seperti apa. Nah, kalau untuk masalah sehari-hari, kita perlu cantumkan di sosial media juga. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, nggak mungkin semua orang tuh tiap hari kerjaannya cuma menang lomba aja gitu kan, nggak mungkin gitu. Pasti kita juga akan mencantumkan kegiatan sehari-hari pada saat kita di sosial media, and it's okay gitu. Itu sih. Siapa penanyanya tadi ya? Wanda, dokter. Oh, Wanda, ya. Itu sih Wanda. Bagaimana Wanda? Apa sudah puas? Mohon izin, dokter sudah paham. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih Wanda atas konfirmasinya. Karena sesi tanya jawab sudah berakhir, mungkin sebelum kita lanjutkan ke sesi yang selanjutnya, kami mohon izin untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis, dok, sekaligus juga dengan dokumentasi. Mungkin kepada yang bertugas, saya persilahkan. Belum muncul. Oke, sudah. Baik dokter, ini sertifikatnya mungkin nanti akan kami serahkan melalui WhatsApp. Teman-teman yang bertugas untuk dokumentasi juga saya persilahkan. Baik, Rizka, saya mulai sesi dokumentasi. Saya mulai sesi dokumentasi sertifikat terlebih dahulu ya. Bisa ditahan. 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi sertifikat sudah selesai. Panitia mungkin boleh stop share screen ya untuk lanjut sesi dokumentasi bersama peserta. Oke, baik, saya mulai. Teman-teman bisa tahan ya. 1, 2, 3. Baik, Rizka, sesi dokumentasinya sudah selesai. Saya kembalikan ke Rizka. Terima kasih. Terima kasih Kak Yuni. Selanjutnya, mohon maaf dokter, ini sesi materi sudah selesai. Apabila dokter masih memiliki kesibukan yang lain, sudah boleh meninggalkan dulu. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak Rizka. Terima kasih banyak adik-adik semua. Dadah, saya izin pamit ya. Baik, dokter, terima Assalamualaikum. kasih banyak. Waalaikumsalam.